Kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Spesial malam hari ini disyukur kehadirat Allah Ta'ala. Ini sudah masuk awal bulan Rabiul Awal. Sejak asar tadi itu sudah masuk Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Kalau orang kenal itu bulan Mulut. Nah itu kan Maulid Nabi, kan? Mana-mana kan? Ini hari ini. Ya, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Terlahirnya Nabi Muhammad salawat dari salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin materi malam hari ini terkait tentang baginda Rasul. Kita memakan dulu Rabiul Awal. Insya Allah nanti kan Sabtu ya. Dan berangkat juga ya. Mohon doanya perjalanan dengan lancar ya. Misalnya ada haul, kemudian ada juga tablik akbar Maulid Nabi. Lepas di Lampung insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu perjalanan kami nanti lancar, berangkat lancar sehat, pulang sehat. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bahwasanya pada diri baginda Rasul itu ada uswatun hasanah. Uswah itu adalah contoh yang baik. Uswatun hasanah. Makanya baginda Rasul itu dalam hadis menjelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak. Kenapa? Jawabannya kalau kita buka tarikh atau sejarah Rasul dulu. Rasul itu dilahirkan di bulan ini berapa? 12 Rabiul Awal. Rasul dilahirkan 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ada sejarahnya. Karena waktu itu ketika baginda Rasul lahir, Mekah itu punya daya tarik yang Masya Allah. Adanya Ka'bah itu. Setiap tahun dari mana-mana datang. Jadi sebelum syariat semua sudah datang. Karena mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dikenal ada raja yang namanya siapa? Abraham. Dia bingung. Arab itu kan Andalus, betul? Kok bisa ya orang-orang begitu setiap tahun datang ke Ka'bah? Ada apa? Karena merasa raja yang hebat, dia nanti mau pindahkan supaya orang-orang itu tempat dia di Abbasiyah. Mau dihancurin intinya kan, supaya orang-orang Arab pun bisa ke sana. Ada apa? Makanya dikenal dengan tahun gajah. Dikumpulkan pasukannya ribuan untuk apa? Menyerang Makkah. Dalam rangka apa? Menghancurkan Ka'bah. Dikasih cerita, dipanggillah kakeknya Nabi. Oke. Siapa? Abdul. Panggil Roisnya yang menjaga Ka'bah siapa? Saat itu memang kakeknya Rasul. Panggil, tapi sebelum itu apa? Gembalanya ataupun peliharaannya kakeknya Rasul itu diambil sama orang-orang Abraham. Ada berapa puluh onta, berapa ratus kambing diambil. Datanglah sama anaknya yang namanya pamannya Rasul, siapa? Abu Thalib. Berdua.
pakai penerjemahan. Datang ke campnya Raja Abraha, orang-orang kan kesama raja kan pasti tunduk, betul? Begini-begini dia kan biasa aja. Wahai raja ini yang menjaga Ka'bah ataupun pemimpin di Makkah, mana orang yang udah pakai baju perang gitu kan, seorang raja kan, Makkah kan, pas datang sudah ketemu ngomong dia, kamu yang punya, yang menjaga Ka'bah, betul? Wahai Tuan, terus kamu nggak takut? Nggak takut saya katanya. Bingung kan, emosi juga. Terus kamu sendiri ngapain? Kalau urusan Ka'bah itu ada yang punya, itu akidah. Yang punya Ka'bah itu ada, bukan saya yang punya, saya cuma jaga doang. Saya kesini kepengen semua binatang yang kau rampas balikin, gitu kamu ini. Wah, ini orang gak ada takut-takutnya kan, berdua doang. Oh, cuma gitu dong, mah gampang dari dikasih cerita, bingung juga raja kan. Ada khawatir yang punya Ka'bah itu ada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai negosiasi, ya kan? Udah dibawa begininya, otak yang dibawa, kaki dibawa, uang lagi, bukan. Serah kamu badannya, urusan sama Tuhan yang kawan. Saya balik, betul berkali kemudian, bala tentaranya itu diinstruksikan untuk menyerang Abdul Muttalib di Ka'bah itu berdoa, ya Tuhan yang memiliki Ka'bah, saya serahkan semuanya kepada Engkau wahai Tuhan. Saya tidak punya kemampuan. Semua masyarakat waktu itu diungsikan ke bukit-bukit sekitar. Itu bukit itu. Ngungsi dulu lah mereka. Datang tentara dengan gagah, dengan pongahnya, karena merasa hebat, banyak kuda-kuda sama gajah-gajah, makanya outfield, tahun gajah. Nyerang Ka'bah. Sampai depan perbatasan itu dilihat sepi, nggak ada perlawanan. Boleh juga nih kan. Tapi pas mau masuk lagi ke wilayah Ka'bah, sekitar Ka'bah itu ada batas ya. Jadi gajah-gajah itu nggak mau maju, nggak mau maju. Kuda-kudanya pada nggak mau maju juga. Bingung dia. Sampai kan orang-orang Abbasiyah itu kan begitu deh, narik-narik supaya maju nggak mau juga. Karena apa? Mereka tahu kalau binatang itu lebih sensitif. Karena kan dia dijaga sama malaikat. Akhirnya disitulah terjadi peristiwa yang kita kenal dengan surat Al-Fil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala bi ashabil ceritanya. Datang enggak burung. Kalau di kita itu burung prit sebenarnya. Yang kita takut pakai jari itu kecil. Tidak tahu berapa ribu, berapa ratus ribu, pokoknya banyak. Nutupin Ka'bah, keliling tawaf dulu dia. Udah mulai tuh getar juga kan. Ada apa ini kan? Baru di paruhnya itu dia menggigit, atau di mulutnya itu kerikil-kerikil kecil. Kecil betul itu sebenarnya, baik kayak peras sekali. Peristiwa itulah yang diabadikan surah Al-Fil, sedangkan nanti dibuka, dijatuhkan langsung ke seluruh pasukan Abraham, gajah. Semua yang ada di situ, tanpa kecuali gajahnya semuanya itu, makanya seperti dimakan ular. Kalau kena sini, kalau nonton story itu dari neraka. Jadi langsung muai gitu badan kita. Kalau kita lihat film amuba itu ada virus gitu kan, langsung rontok semua. Seperti daun dimakan ular.
Lihatlah sama Abdul Muttalib mati semua. Kebohongan kehebatan Abraha tidak bisa terbukti, artinya lemah, tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Itulah yang dimaksud Abdul Muttalib. Bahwasanya Ka'bah itu dijaga oleh yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis keadaan itu peristiwa itulah dalam lahirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke awal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul itu ada contoh yang baik. Kenapa diturunkan di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah, tidak di negara lain? Jawabannya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di Makkah saat itu jahiliyah, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa zaman kebodohan? Kita bahas kemarin Nabi Ibrahim alaihissalam, karena rezimnya Nabi Muhammad. Aku sembah, maka di Ka'bah banyak patung, dan ada patung, jadikan sembahan. Terkenal kan adalah Manat wal dan seterusnya ya, sampai 300 sekian patung yang disembah sama masyarakat Mekah saat. Makanya dikatakan zaman jahiliyah. Pinter-pinter mereka itu ahli syair. Umar bin Khattab itu ahli syair. Gagah orangnya, pintar orangnya, tapi masih menyembah berhala. Makanya jahiliyah. Sampai ada kebiasaan ketika seseorang melahirkan anak perempuan itu aib saat itu. Bahkan ada sejarah menceritakan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu dibunuh anak, dikubur hidup-hidup. Kebayangkan kalau anak hidup, kubur hidup kecil masih tidak bisa apa-apa, dikubur hidup-hidup. Berarti jahiliyah betul saat itu. Kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Katanya baginda itu untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, saling berperang, masih banyak kafilah-kafilah. Maka Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi Rasul itu sama manusia. Ana bashar kal bashar. Saya juga sama seperti kalian. Tapi Allah berikan wahyu pada baginda itu saja yang membedakan. Sejak kecil dia sudah menjadi seorang ya. Dari kandungan ibunya Aminah itu dia sudah yakin. Kemudian umur 6 tahun beliau sudah yatim. Maka dikenal namanya proses keyatiman. Makanya beliau diasuh oleh Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah kelompok yang memang kerjanya itu menyusui anak-anak orang-orang Quraisy. Salah satu usaha mereka. Maka datang waktu itu Halimatus Sa'diyah, semuanya dapat, dia nggak dapat. Qudrullah, ternyata memang Allah takdirkan untuk menyusui baginda Rasul. Jadi keberkahan saya daripada Tuhan nggak dapat apa-apa. Ternyata apa? Ada keajaiban ketika otaknya itu udah mau dijual, juga nggak bisa bekal dia. Kalau nonton di film itu ada otaknya lari, nggak mau dijual. Bawa bayinya Rasulullah dalam keadaan bayi di perjalanan itu ada otaknya sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang dua itu kesusul, teman-teman yang dua dapat tadi bayi kesusul, bingung juga. Halimah udah terakhir datang tapi otaknya dari kurus kering segala macam bisa nyusul sampai ke Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Yang tadinya nggak hujan, insyaallah. Yang tadi kambingnya itu kurus-kurus,
ketika diperes susunya itu muncrat ya, mancur rasanya. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Jadi keberkahan ketika Rasul masih bayi itu sudah keberkahan. Makanya kenapa saya katakan ada contoh dari Rasul itu kita sebagai umat. Kenapa di Bani Sa'ad? Karena waktu itu mereka itu memang memiliki kebudayaan yang bagus, bahasanya itu bahasa yang fusha. Ya, Pak, tahu bahasa fusha nggak Pak? Bahasa fusha itu tata bahasa Arabnya bagus, halus ngomongnya. Kalau orang Sunda itu ada yang mau sos itu, antara kita akan atau apa ini kan ada bilang uang apa ada levelnya. Kalau di bahasa Jawa itu namanya promo inggil, promo D, iya betul ya. Nah kayak gitulah bahasa keraton. Nah itu dari saat itu bahasa Arabnya bagus. Oke, Oke juga kan. Nah orang itu termasuk bahasa Jawa kan. Jadi bahasa Arab itu iya itu ada tiga. Ada lebih dari tiga. Ada yang bilang na'am itu standar. Aywa itu yang umum, masalah sukia. Aywa. Ada yang halus lagi. Ajar. Nah itulah kayak gitu. Nah itu tidak bisa itulah bahasa Arabnya usha. Kalau yang sudah pernah umroh kan in. Min fain dari mana? Min aina kalau bahasa standarnya ada lebih halus lagi. Kayak gitu. Halal itu umum. Halal itu umum. Nah kayak gitulah. Ada di Bani Sa'ad. Dirawat sekian tahun, tapi mau dibunuh. Itu kan Rasul aja. Ketika mau dibunuh, tahu kan bahwasanya ketika lahir Rasulullah itu orang Yahudi saat itu mengetahui bahwasanya ada bintang di dalam. Itu suatu tanda akan muncul seorang nabi penutup para nabi, dan mereka tahu di dalam kitabnya, kitab Taurat ya, dan kitab sebelumnya tahu kita. Mereka tadi menginginkan supaya Yahudi yang mendapatkan terah itu ternyata tidak, maka diikutilah ada namanya Ismail waktu itu, orang Yahudi memerintahkan kepada para orang-orang yang membunuh baginda Rasulullah. Di Asyik itu sudah membunuh, diikuti. Tapi tahu kalau dibawa ke Mekah diselamatkan oleh kakeknya, dibawa lagi ke Bani Sa'ad, akhirnya tidak diberi langsung bikin membunuh. Sampailah Rasul sudah agak umur 6 tahun meninggallah di asuh siapa yang mengasuh? Kakeknya Abdul, sekitar 2 tahun diasuh kakeknya Abdul Muthalib, meninggal di umur 8 tahun. Berarti orang-orang yang terkasihi sudah meninggalkan Rasul. Amanah yang dilanjutkan ataupun amanah yang diberikan yaitu kepada Abu Thalib. Lalu itu selepas sekian iman, Rasul itu diajak untuk berdagang. Sebelum itu diajak ini tuh mengembala kambing. Kenapa? Hampir seluruh nabi itu Allah takdirkan mereka mengembala kambing. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Pak, kenapa para nabi itu rata-rata dididik Allah itu mengembala kambing? Apa jawabannya? Melatih kesabaran. Kambing itu, Pak, kalau kita tarik dia mundur. Coba aja. Tarik dia mundur. Dia coba aja. Sabar betul. Apalagi kalau memelihara sampai ratusan kambing. Bagaimana ngiringnya ya? Makanya beruntung kelatenan ada ilmunya. Kita dorong dia maju mundur. Pokoknya kalau ditarik dia mundur, sebaliknya demikian. Itulah kambing karakteristiknya.
Makanya diberikan kesabaran sekian tahun dia membala kambing sampai ke gunung-gunung, dia lagi kejujuran juga. Itu Rasulullah dilatih sama Allah. Namanya fase mengembara. Kenapa dilatih itu? Lo bisa aja, misalnya Pak Sugianto memerintahkan kepada Musnadi misalnya, kamu mau nggak nih melihara kambing 100 ekor? Oh boleh, nanti kamu saya kasih fee, ada gajinya. Misalnya ya Mus, nyari betok Mus. Ya. Kan bisa aja ketika dia ngajak kambingnya itu ke gurun, ke gunung, dia bisa aja bilang cerita dimakan serigala 2 ekor, misal, padahal dijual ke orang lain, bisa. Nah itulah butuhnya satu kesabaran, dilatih juga kejujuran. Terus dilatih seperti itu. Selesai fase itu barulah diajak pamannya untuk berniaga, fase niaga. Disinilah awal kelihatan ketika dibawa sama Abu Thalib ke Syam. Ternyata di situ ada seorang pendeta yang memang sudah tahu juga kalau ada Nabi akhir zaman dalam kitab Injilnya yang lama. Tanda-tandanya ketahuan ketika berjalan kelompok ini dinaungi oleh awan kayak Masya Allah sudah kelihatan. Dilihat dari jauh, wah ini gak senang. Ini bukan di akhir zaman. Diperintahkan sama anak buahnya, anak buahku jemput mereka, ajak ke tempat kita siapkan dia akan makan semua. Dijamu, belum datang itu keberkat Rasulullah. Bertemulah dengan yang namanya pendeta Bu Wahirah. Ngomong pendeta, wahai ini siapa? Ini bukan anak saya tahu itu. Tahu, kamu ceritain. Bahkan yang bawa itu bukan ayahnya udah yatim. Tahu tuh. Kamu pamannya. Oh iya, bukan ilmu ramal, bukan. Karena udah diisyarat. Ya kan diajak sebagai seorang laki-laki, pamannya gini-gini, diajak ke Syam, berniaga segala macam. Udah, ini bakal seorang istimewa. Kalau menjaga. Gak dilanjutin dia cerita baginda Rasul. Tidak lanjut lagi untuk berdagang. Intinya setelah dagangnya beres lah. Saya borong lah bahasa kita ya gitu. Ajak pulang. Benar saat itu sudah diikuti oleh orang yang baru dipantau. Kan dia di perjalanan sampai Mekah lagi, itulah fase berniaga. Saya minum dulu ya Pak. Tidak Rasul aja itu. Perjalanan jadi habis. Kita tidak Rasul karena apa? Kita sering selawat pada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena betul 1400 tahun yang lalu kita belum pernah. Tapi ketika sebut nama beliau, orang yang paling bakhil itu bukan yang berarti tidak memberikan uang, tapi tidak mau menjawab ketika disebut baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan kemudian dan tunggu syafaat beliau yang menyelamatkan kita sampai hari kita bisa ngaji hari ini berkahnya. Ya baiklah salawat. Jadi ditutup sama kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi. Kita bahas. Itu fase berdagang. Lama kembali ke Mekah, laki sama Abu Thalib belum ada kan, dan dia dijuluki Al-Amin, orang yang dapat kalau membala kambing 100 ekor ya 100 ekor. Berubah dari situ baginda Rasul.
Satu ketika terjadilah peristiwa yang sangat membuat Rasulullah agak terenyuh. Kenapa? Karena saat itu masih ada perbudakan, Orang kalau udah perbudakan itu stempel, Pak. Bang John, stempelnya bukan stempel yang pakai kalau kita masuk ke depan, pakai besi yang panas itu. Nanti pausan ini adalah budak diperjualbelikan. Ada salah satu perempuan yang pernah menyusui beliau, Saibah. Rasul tahu siapa yang punya waktu itu, pamannya, yaitu Abu Lahab. Datang ke Abu Lahab, wahai pamanku. Abu Lahab ini sebenarnya paman asli, masih kakaknya Abu Thalib. Tolong merdekakan budakkan Saibah. Saya yang jamin. Kamu kan mau kerja ini doang. Datang istrinya, jadi suka sama Rasul sebenarnya. Tapi kenapa dia yang nggak kasih amanah gitu? Ya sudah, kalian dibebasin dengan jaminan untuk pergi ke Rasul. Ya jika berkaitan sama Abu Thalib, datang lagi, sudah dibayar itu masalah. Ada lagi peristiwa ketika terjadi banjir besar di Mekah. Ketika banjir itu banyak bangunan yang rusak. Akhirnya bersama-sama semua kabilah itu untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, Hajar Aswad sudah ada. Jadi ada di tempat tertentu. Ketika sudah selesai semua, ribut nih para kabilah. Sudah mau baku hantam misalnya, sudah mau perang. Karena merasa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Bayangin. Akhirnya apa? Hasil dari musyawarah mereka, kita tunggu saja di Darul Nadwah namanya, tempat kita kumpul-kumpul. Inilah gitu kan. Kalau nanti ada seseorang yang lewat batas depan situ, kita minta pendapat dia. Kayak gitu ceritanya. Udah yang lewat Nabi Muhammad menjadi Nabi. Wah pas betul lagi, Muhammad masuk. Dipanggil, wahai Muhammad, ini kami sudah mau perang nih. Gak ada yang ngalah. Kalau sampai gak ada solusi yang terbaik, kita bakal perang nih. Saya gitu. Nabi Muhammad sederhana aja. Wahai paman-paman, bukan masih paman-paman rata-rata. Baik bapak-bapak semua, para Quraisy, silakan untuk siapkan kain kalau ada kita. Kain lalu dibentangkan, ya. Semua kabilah megang ujung-ujungnya. Ada berapa kabilah itu megang semua kain. Lagi ikutin, mereka ngikutin karena memang udah keputusan apapun yang ini kita ngikutin kata dia. Udah dipegang semua, langsung ada tuh Hajar Aswad itu. Artinya tengah. Nanti yang meletakkan biasa itu kan. Ada rame-rame. Ya, rame-rame sampai terus Rasulullah ambil itunya, jalur dia kan. Jadi selesailah masalah. Tidak ada terjadi perpecahan, tidak ada yang merasa iri. Karena semuanya merasakan kebersamaan. Itulah kemudian ketika Rasul selamat jadi perang. Kayak terus tidak siap-siap perang semua. Banyak bisa. Zaman beliau masih kecil waktu itu. Belum dikatakan seorang nabi. Lalu dia proses selanjutnya berdagang semakin gitar, semakin dihai baginda Rasul. Jadi makanya 10 pintu rezeki itu 9 di perdagangan. Bukan berarti lain tidak boleh. Kalau takdirkan ada yang terjadi profesional, ada yang terjadi instansi, ada yang jadi guru, itu rezeki dari Allah SWT. Tapi kalau untuk yang paling berkah itu ada bina perniagaan. Insya Allah ya, semakin berkibar itu isi kita nih. Kita plafon. Aku ingat ya, Pak Ramdhani 4 tahun lalu kita waktu di mana? Di Kemang itu yang keempat. Kita hujan-hujan berdoa tuh. Insya Allah cabang kita seluruh bisa. Puluhan cabang, alhamdulillah belum batal ya. Sekarang itu. Ingat betul, masih ada KAPIP ya Kak? Waktu di Kemang ya, di Parung Kemang sebelah kiri.
Sejarah masih mungkin tahu kalau udah alhamdulillah kubur. Perniagaan, berdagang itu sebenarnya itu tinggal kita mau dagang apa silakan. Kembali, Rasul seorang pedagang, maka dikenal Al-Amin. Beliau mau dagang beda zaman itu. Boleh kita langsung mati itu boleh. Misalnya dia jualan, beliau jualan kurma, modalnya 10.000. Maka dikatakan, wahai bapak-bapak, ini modalnya 10.000, mau kasih untung 11, coba serah. Ya itu kan contoh Rasul. Kita tuh kalau mau langsung naik tidak masalah. Tapi banyak pelanggan. Sampai didengarlah oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu, Pak, kalau tahu 3/4 kekayaan orang Arab ada di dunia. Kaya benar kan? Subhanallah bahasa sekarang. Jadi wanita yang terhormat, banyak yang melamar tapi dia nggak tertarik, tapi nggak kaya juga. Nggak kaya juga ya harus banding dong. Ternyata dia memang termasuk pengikut, artinya apa? Ada kaman sepupunya itu memang ngerti Injil juga, tahu kalau ada Nabi. Dikasih tahu sama Kaisar itu cowok ya, wahai Khadijah, ada seorang pemuda dari Quraisy, namanya Abu Thalib, ini orangnya jujur, Al-Amin. Kalau memang nanti berangkat, kita akan ngomongin, kita membawa kabilahnya, dia kerja untuk berdagang. Umur sekitar 23-24 lah ya, belum 25 lah. Bawalah perniagaan besar. Kalau dulu kan pakai onta, semua dagang dari Arab itu dibawa keluar kota. Dilihat dari mana dia investasi segala macam, jujurannya. Pokoknya setiap kali bawa dagangan itu peluangnya untuk habis. Jadi kalau orang dagang itu dulu kan, saya kan dagang juga sarung bantal dulu. Jadi pasar-pasar pagi itu belum proyek itu kan, dagang itu sarung bantal. 3, 10, bapak yang jahit anak yang dagang. Yang saya ingat pasar-pasar buah itu banyak budi kan. Pokoknya kalau jual sekian, 3, 10 udah untuk besar, 8 besar udah pulang gitu kan. Misalkan dia udah bawa ini tanggal hampir setahun lah. Dilihat bagus, terus, wah ini nih calon suami ini. Jadi ternyata beliau nggak lihat kaya raya. Tapi itu boleh jadi pertimbangan. Makanya ada 4 perkara yang kita boleh untuk ilmu pada anak-anak kita, cewek khususnya. Yang pertama apa? Boleh lihat hartanya. Lewat lihat rupawan atau tidak boleh, cantik. Kemudian apa lagi? Kecerdasannya boleh. Walaupun ini yang paling utama adalah ada boleh. Agamnya, cantik pun silakan. Ya, sama nasabnya. Nasab itu turunannya. Kalau memang ini yang paling utama adalah ada. Itu tuntunan Rasul itu. Akhirnya udah. Nah, inilah peristiwa yang luar biasa. Seorang nabi saat masih Muhammad belum diangkat jadi nabi, tapi yang melamar adalah seorang perempuan. Itu boleh. Kalau nanti anak bapak ada yang lihat kalau ini apa, jangan terlalu bagus potensi, tidak apa-apa, kita lamari. Ya mesti harus dulu yang cowoknya itu umumnya seperti itu kan. Langsung, datanglah dari Sarah itu kita nemuin namanya Rasul Abu Toh, wahai Abu Talib, tuan saya Khadijah berkehendak untuk silaturahim lah rasanya. Yang poinnya itu dia menjadi suami, mau nggak Muhammad jadi suami? Jadi dulu lah, pendekatan dulu kan. Udrallah, situlah jadi pernikahan agung. Rasul mau Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Umur Nabi Muhammad saat itu 25 tahun. Sedangkan umurnya Siti Khadijah saat itu 40, berarti terpaut 15 tahun.
Dan beliau maaf orang yang sudah nikah sudah kayak raya. Berapa kali? 2 kali. Iya. Jadi kalau itu sudah resul, beliau tidak menikah lagi sebelum wafat ikhlas. Menikah gitu. Benar tidak itu bahasanya? Bagus. Agak mana? Ya, nikah dengan beliau terus lebih nabi, bertahun belum nabi. Sama kayak kita gini berdagang. Kalau Sugianto saat mungkin masih kuliah, tapi kehidupannya memang sudah tertata, alami, katanya bagus, pria yang apa? Prianya itu lemah lembut. Makanya dikatakan kembali ke lakukan dalam ya Rasulillahi suatu asal. Kita sampai Khadijah dulu ya, baru nanti besok insyaallah nanti mau selanjutnya kita masuk ke fase kenabian Khadijah dulu. Intinya Rasul nikah dengan Siti Khadijah 5 tahun. Kalau mobil ceritakan begini, Rasulullah itu sunnahnya tambahan aja berhenti makan sebelum kenyang, itu sunnah Rasul. Berhenti makan sebelum kenyang. Rasul makan sedikit. Kalau kita sedikit gemir. Gak apa-apa, gak ada larangan. Kalau kita sedikit kalau Rasul tidur sedikit, malam jam 2 udah bangun, ya mulai sampai kakinya tertekan sebagai apa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedikit nggak apa-apa kalau nggak mau tidur. Kayak itu berbeda. Itu sih ambil hikmahnya. Ya, baik. Sahabat-sahabat dimanapun berada, para jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sekarang ini berapa? 9. Enggak keras.